Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salawat tercurahkan kepada Nabi junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memenuhi mata kuliah tugas-tugas mata kuliah sistem proteksi tenaga listrik. Saya akan mempresentasikan mengenai materi tentang sistem proteksi tenaga listrik. Adapun materi yang akan saya presentasikan yaitu koordinasi isolasi. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya atas nama Dandi, NIM 182404-2017 dari kelas PTE 02. Ya, kita masuk di materi koordinasi isolasi. Persoalan isolasi adalah salah satu dari beberapa persoalan yang terpenting dalam teknik tenaga listrik pada umumnya dan teknik tegangan tinggi pada khususnya. Oleh karena ia menyangkut persoalan pokok bidang teknik dan ekonomi. Koordinasi isolasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antara daya isolasi alat-alat dan sirkuit listrik di satu pihak dan karakteristik alat-alat perlindungan di lain pihak, sehingga isolasi tersebut terlindung dari bahaya-bahaya tegangan lebih secara ekonomis. Koordinasi isolasi dinyatakan dalam bentuk-bentuk langkah-langkah yang diambil untuk menghindari kerusakan terhadap alat-alat listrik karena tegangan lebih dan membatasi lompatan sehingga tak menimbulkan kerusakan terhadap alat-alat listrik dan karakteristik alat-alat pelindung terhadap tegangan lebih yang masing-masing ditentukan oleh tingkat ketahanan impuls dan tingkat perlindungan impulsnya. Ya, kita masuk di penentuan isolasi hantaran. Penentuan isolasi dari hantaran harus mempertimbangkan kemungkinan terjadinya tegangan lebih petir, tegangan lebih hubun, dan tegangan lebih frekuensi jala-jala. Dengan bertambahnya pengetahuan dan fenomena petir, maka dimungkinkan untuk menentukan keandalan sistem berdasarkan parameter-parameter petir yang telah diketahui tersebut. Isolasi hantaran udara harus cukup tinggi untuk mencegah terjadinya kegagalan yang disebabkan oleh tegangan lebih hubun dan tegangan lebih frekuensi jala-jala dengan memperhitungkan pengaruh lingkungan atau alam yang dapat menurunkan tegangan tembus dari isolator, hujan, debu, kotoran-kotoran, dan lain-lain sebagainya. Kita masuk di TIAD dan tingkat isolasi dari peralatan ke gardu. Sebagian besar peralatan di gardu induk seperti trafo, pemutus daya, saklar pemisah, trafo arus, trafo tegangan dibuat dengan tingkat isolasi yang sama, kecuali trafo yang kadang-kadang diproduksi dengan tingkat isolasi yang lebih rendah dengan alasan ekonomis, dan trafo umumnya dilindungi langsung oleh penangkap petir. Karena letaknya yang dengan trafo, maka sebagian dari peralatan di gardu akan terletak di luar daerah lindung dari penangkap petir daerah lindung. 2. Yang pertama itu ketahanan isolasi dari peralatan. Yang ketiga, tegangan kerja pada penangkap petir. Yang ketiga, jarak antara penangkap petir dengan peralatan tersebut. Ya, kita masuk di pemilihan dan letak penangkap petir. Untuk menyederhanakan dalam pemilihan penangkap petir, berikut langkah-langkah yang diperlukan dalam pemilihan tersebut. Yang pertama,